Nama saya Muhammad Iksan Saiful Bahri dari kelompok 7 Piton akan menjelaskan materi 1 oleh Bapak Tepi. 1. Konsep solidaritas dan kreativitas. Solidaritas adalah sifat perasaan solider atau sifat satu rasa senasib dan sebagainya, atau perasaan setia kawan. Lalu kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Tema solidaritas dimaksudkan untuk tidak membedakan antara kelas reguler dan karyawan untuk menciptakan suatu karya. 2. Transformasi digital. Transformasi digital adalah praktik mengubah proses bisnis, pengalaman pelanggan, serta budaya perusahaan dengan menggunakan teknologi digital. Saat ini, transformasi digital menjadi salah satu hal yang harus dilakukan agar sebuah bisnis dapat terus bersaing dan tetap berkembang. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kegiatan kampus memulai tahap transformasi digital. 3. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Contohnya adalah dengan membuat produk dan magang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nurhalisa Karlina dari kelompok 7 Piton. Saya di sini akan menjelaskan secara ringkas materi dari Pak Bambang sewaktu acara makrab kemarin, yakni tentang Kampus Merdeka. Tahukah kalian mengenai Kampus Merdeka? Kampus Merdeka adalah kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel. Terdapat 4 penyesuaian kebijakan di dalam Kampus Merdeka. Kebijakan yang pertama, pembukaan program studi baru. Kesempatan tersebut diberikan kepada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B. Perguruan tinggi harus menjalin kerjasama dengan perusahaan berkelas dunia, organisasi nirlaba berkelas dunia, BUMN, BUMD, atau perguruan tinggi dan QS World University. Ranking pembukaan program studi baru ini diperbolehkan untuk S1, S2, S3, program profesi, dan pendidikan vokasi kebijakan. Kebijakan yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Proses akreditasi akan disederhanakan dengan program-program ini bersifat otonomis dan sukarela bagi yang membutuhkan, serta mengurangi beban administrasi proses akreditasi. Untuk kebijakan ketiga dan keempat akan disampaikan oleh rekan saya, Dina Rahayu. Kebijakan ketiga yaitu kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Kebijakan-kebijakan ini membantu kemudahan bagi perguruan tinggi negeri, badan layanan umum, dan satuan kerja yang berminat menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum tanpa adanya pengurangan subsidi dari pemerintah dan akreditasi mini. Kebijakan keempat yaitu hak belajar 3 semester. Sistem kredit semester bukan lagi jam belajar, melainkan sebagai jam kegiatan perguruan tinggi diwajibkan untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di luar program studi, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Mahasiswa dapat memilih jenis kegiatan yang akan dilakukan selain belajar di dalam kelas. Program ini bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang mandiri, akan berdampak sosial dan pemecahan masalah secara langsung sehingga mahasiswa dapat mendapat pengetahuan serta pengalaman yang berharga dalam pendidikannya. Saya Nuntari, di sini saya akan menyampaikan resum dari Pak Rusnadi.
dengan penerapan Smart City mampu menjalankan fungsi penyediaan sarana informasi secara cepat. Adapun tujuan penerapan Smart City untuk membentuk kota aman dan nyaman. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki kreativitas, tidak hanya untuk mengerjakan tugas saja, tetapi juga untuk menambah skill untuk bekerja dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripangga. Di sini saya akan sedikit meresum materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rusnaidi. Menurut yang saya dapat dari materi tersebut yaitu kita sebagai mahasiswa harus punya semangat belajar yang tinggi agar hasil yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena masa depan yang cerah itu jatuh kepada orang yang tidak bermalas-malasan. Ingat, masa depan ada di tangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah. Pada kali ini saya akan meresum pemateri Pak Zulfadli yang tentang keorganisasian. Banyak pengalaman berharga yang kita dapatkan dari berorganisasi. Ketika kita mulai berorganisasi, kita menemukan karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Pengertian organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan menurut para ahli, menurut Max Weber, pengertian organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Secara umum, tujuan organisasi adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama, sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja. Yang keempat, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, terdiri dari sekelompok orang, memiliki tujuan, saling bekerja sama, adanya peraturan, dan pembagian tugas dan tanggung jawab. Lalu, unsur-unsur organisasi secara umum, yaitu personil, teamwork, tujuan bersama, peralatan atau equipment, lingkungan, dan sumber daya alam. Sekian dari saya untuk meresum pemateri Pak Zulfadli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Jainal Haidar dari kelompok 7 Piton. Saya akan mengulang kembali inti dari materi keorganisasian yang disampaikan oleh Pak Zulfadli. Satu, inti dari keorganisasian adalah membuat kamu lebih banyak pengalaman. 2, belajar mengatur waktu. 3, memiliki banyak teman dan relasi. 4, melatih jiwa kepemimpinan. 5, lebih percaya diri dan melatih cara berkomunikasi. 6, sebagai sarana untuk mengembangkan kegemaran dan kemampuan yang kamu miliki. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Abdullah Nurtalim, Ketua Himasi dari masa ke masa. Pertama, Galih Prasetya. Kedua, Dudi Ferdinand. Ketiga, Teguh Puji Sasongko. 4, Rangga Widi Willy Pamungkas. 6, Arif Ahmad Rifai. 7, Akmal Al-Ikmal. 8, Tasmin Amin. 9, Didin Komarudin. 10, Dede Saifullah. 11, Zulfadi Rijal. 12, M. Angga Kresna Yuda. 13, Dede Rohyan Fadri.
Keanggotaan. Anggota Himasi Unsub terdiri dari A. Anggota pasif merupakan mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Subang yang tercatat di BAAK jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang. B. Anggota aktif merupakan mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Subang yang telah mengikuti pola kaderisasi Himasi Unsub. Masa jabatan Himasi. Masa jabatan ketua dan pengurus Himasi berlaku 1 tahun sejak dilantiknya pengurusan tersebut. Terima kasih.